pagi teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang project Big Question saya. Jadi tema Big Question adalah apa sebab akibat dari perubahan struktur kehidupan sosial dan global terhadap keutuhan Indonesia. Jadi di sini saya memilih pelajaran IPS. Bisa kita baca dari judulnya. Judulnya adalah pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi Indonesia. Di pertama ada di bidang politik. Jadi di bidang politik ada 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sesuai dari struktur ini, yang kita pilih hanyalah presiden dan dewan perwakilan rakyat sampai ke bawahnya. Sedangkan MPR tidak kita pilih, tetapi langsung dipilih oleh presiden dan wakil presiden. Sementara dari struktur ini kita bisa melihat kalau yang paling tinggi adalah MPR, lebih tinggi daripada presiden. Jadi semua undang-undang yang dikeluarkan harus disetujui oleh MPR. Akibatnya banyak undang-undang yang dikeluarkan bukan berdasarkan rakyat, tapi untuk golongan-golongan tertentu. Seperti yang baru-baru ini dikeluarkan adalah Undang-Undang Omnibus Law yang memenangkan para pengusaha. Sehingga terjadilah perpecahan antar golongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bidang ekonomi. Jadi ini saya menyebutnya adalah sistem monopoli perdagangan. Harusnya petani bisa langsung menjualnya ke konsumen. Tetapi nyatanya hasil dari petani ini akan diambil oleh para tengkulak, lalu didistribusikan ke pabrik, lalu diolah menjadi suatu produk dan dijual ke toko-toko kecil. Dan jadi biasanya konsumen hanya bisa membelinya di toko-toko kecil. Sehingga yang terjadi adalah harga dari produk tersebut meningkat karena bukan dari tangan pertama. Sehingga yang dijualkan kepada konsumen harganya meningkat berkali-kali lipat. Oke, selanjutnya adalah dalam bidang pendidikan. Di sini kita bisa melihat ada gambar piramida. Dan gambar piramida ini kita bagi 3. Di kelas pertama, ini adalah sekolah-sekolah untuk para pejabat-pejabat dan orang kaya, atau biasa disebut dengan sekolah internasional. Yang kedua, ini ada sekolah menengah ke bawah. Sekolah ini biasanya disebut dengan sekolah nasional plus. Selanjutnya yang paling bawah adalah sekolah-sekolah negeri, dan biasanya sekolah ini ada gratis dan hanya untuk orang yang di bawah. Oke, selanjutnya adalah bidang fashion. Jadi sama seperti yang pendidikan tadi, di sini juga ada piramida. Jadi yang paling atas ini adalah fashion untuk orang-orang menengah ke atas, jadi untuk orang-orang kaya. Yang kedua ini adalah fashion yang untuk menengah. Oke, selanjutnya yang paling bawah ini adalah fashion yang dari lokal, dari produk-produk lokal atau produk-produk yang tanpa branding yang biasa kita temukan di pasar. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan dan semoga berguna untuk kalian. Terima kasih. Dadah. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan project Big Question saya. Oke teman-teman, saya menjelaskan tentang fashion di Indonesia sebelum penjajahan, selama masa penjajahan, setelah kemerdekaan. Sebelum penjajahan, fashion Indonesia bergantung daerah masing-masing, kecuali bangsawan mengikuti tren 2. Selama penjajahan, fashion Indonesia mengikuti fashion luar atau fashion si penjajah. Setelah kemerdekaan tahun 1950-an sampai 2020, Indonesia banyak
yang berbeda. Namun, semua fashion ini akan kembali ke masanya. Apa kesimpulannya, teman-teman? 1. Fashion Indonesia terpengaruh oleh bangsa luar. 2. Fashion itu sendiri memiliki kasta. Artinya, orang-orang kaya akan memakai merek-merek terkenal, sedangkan orang-orang biasa tidak akan memakai barang-barang lokal atau tidak bermerek. Demikianlah teman-teman presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pada kali ini saya mau menjelaskan tentang the question tahun ini. Dan tema kami pada kali ini adalah apa sebab dan akibat dari perubahan struktur kehidupan sosial dan global terhadap keutuhan Indonesia. Nah, kali ini saya mengambil proyek saya di pelajaran IPS. Dan title-nya itu monopoli perdagangan. Di mana monopoli perdagangan ini terjadi akibat pengaruh kebijakan pemerintah kolonial di bidang ekonomi. Menurut catatan sejarah, pada zaman penjajahan, Indonesia dipaksa untuk memperjualbelikan hasil pertanian mereka dijual pada koloni. Akibatnya terjadi monopoli perdagangan ini. Pemilik saham akan membantu petani untuk membeli bibit atau keperluan petani untuk pertanian-pertaniannya. Dan setelah pertaniannya sudah selesai, petani akan menjual ke tengkulak. Dan setelah sudah menjual, petani akan membagi hasil jualan kepada pemilik modal. Tengkulak akan menjual hasil kulakannya ke pabrik, dan pabrik akan mengolah menjadi produk yang mau distribusikan ke grosir. Distributor akan mengambil produk dari grosir dan didistribusikan ke retail, dan juga retail akan juga menjual dan membelikan ke toko. Ketika konsumen mau beli produk, dropshippers atau reseller akan mengambil produk dari toko maupun retail, dan kemudian akan didistribusikan ke konsumen atau pembeli. Jadi teman-teman, apa akibatnya kepada konsumen? Bisa jadi harga yang diterima pembeli berkali-kali lipat dari harga biasanya. Jadi teman-teman, dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang sebab dan akibat perlawanan rakyat Indonesia dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan global. Jadi seperti yang kalian lihat, saya sudah memegang bambu runcing. Ini adalah senjata orang zaman dulu atau para pahlawan. Dan juga di sini ada gua yang merupakan gua persembunyian saat perang. Dan biasanya di gua ini ada beberapa lorong, dan biasanya lorong-lorong di gua itu dalam.
dan ini tidak memungkinkan untuk penjajah sampai ke dalamnya dan menangkap para orang-orang dalam dahulu. Namun karena kurangnya senjata dari orang zaman dulu itu hanya menggunakan bambu runcing, sedangkan para penjajah sudah menggunakan alat modern seperti tembok dan pistol. Hingga bangsa Indonesia sering mengalami kekalahan dari beberapa perangnya. Jadi kita ambil satu contoh, misalnya perlawan rakyat Maluku. Jadi rakyat Maluku itu kalah karena mereka kurang perhitungan pasokan makanannya. Misalnya pasokan makanannya hanya cukup misalnya untuk 1 hari, sedangkan mereka itu berperang 1 minggu lebih mungkin ini saya. Dan juga mereka salah hitung dan akhirnya mereka terpaksa mundur, dan di perang itu rakyat Maluku terpaksa mengorbankan Kapitan Patimura dalam peperangan itu. Jadi misalnya itu yang berangkat adalah 100 orang, sedangkan pasokan makanannya itu misalnya 300 bungkus, dan biasanya orang Indonesia itu makan itu 1 hari 3 kali. Jadi berarti itu hanya cukup untuk 1 hari, dan mereka sudah salah perhitungan teman-teman. Kan nggak mungkin juga perang hanya berjalan selama 1 hari. Dan juga hal itu menyebabkan pasukan dari perlawanan Maluku itu kelaparan, dan juga senjatanya sudah diambil oleh Belanda, dan terpaksalah Kapitan Patimura menyerahkan dirinya, dan Kapitan Patimura dieksekusi mati oleh Belanda. Hal itu juga disebabkan minimnya pendidikan orang Indonesia di dahulu kala. Mengingat juga iklim di daerah Maluku saat itu juga sangat panas, teman-teman. Jadi mereka sangat kehausan dan juga kelaparan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, faktor kekalahan Indonesia adalah juga karena senjata Indonesia adalah bambu runcing. Dalam IPA semakin berat bendanya, maka semakin lambat pergerakannya. Sedangkan senjata para penjajah adalah pistol atau tembak yang memiliki daya dorong tersendiri dan bisa memanaskan dengan cepat. Apa dampaknya bagi kehidupan sosial rakyat Indonesia? Jadi pengaruhnya adalah masyarakat Indonesia itu terpengaruh oleh budaya Belanda. Dan juga kita lihat dari pendidikan. Jadi dulu waktu Belanda menjadi Indonesia hanya ada sekolah 2 tingkatan, yaitu tingkatan 1 dan tingkatan 2. Kalau sekarang itu namanya sekolah nasional sama sekolah nasional plus. Jadi dulu di masa pemerintahan Belanda ada 2 tingkatan, yaitu tingkatan 1. Tingkatan 1 itu untuk orang-orang bangsawan dan juga Belanda, dan tingkatan 2 itu biasanya untuk pribumi. Jadi kalau sekarang itu tingkatan 2 itu negeri, teman. Karena negeri itu biasanya tingkat ekonominya menengah ke bawah, dan juga sekolah nasional. Sekolah nasional itu biasanya tingkatan ekonominya menengah ke atas. Dan biasanya sekolah nasional plus itu untuk ekonominya yang pokoknya orang-orang kaya. Ini itu berlaku teman-teman dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Dan sekarang dari segi ekonominya adalah dulu rakyat Indonesia itu dipaksa untuk kerja rodi. Kerja rodi itu kayak dipaksa untuk bertani, sedangkan hasilnya dimonopoli oleh Belanda. Demikian juga sekarang perekonomian dikuasai oleh beberapa orang kaya yang menanamkan modal ke usaha orang lain. Jadi dia itu menguasai beberapa jenis ekonomi seperti PLN dan juga Pertamina. Itu sebenarnya punya BUMN, tapi ada beberapa yang milik swasta. Politik di zaman dulu dikenal dengan istilah de facto dan de jure. De jure itu
de facto adalah perjanjian tertulis, sementara de jure itu yang menjalankan. Misalnya dulu yang tertulis itu adalah Indonesia, tapi yang menjalankan itu adalah Belanda. Demikian juga dengan sekarang. Sekarang itu presiden itu harus berasal dari suatu partai politik. Artinya seorang pemimpin negara tidak boleh independen, harus berasal dari sebuah partai politik. Sehingga hak pengaturan itu tidak semuanya milik presiden. Ada juga beberapa lembaga seperti MPR, DPR, terus BUMN, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan saya, semoga kalian mengerti.